Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di halaman depan rumah singgah aku ya. Nah, kita lihat di sini halamannya kotor banget, teman-teman. Ini karpotnya udah berdebu. Kemudian ada beberapa juga daun dan bunga kering yang berjatuhan. Jadi rencananya aku kesini akan membersihkan taman ini sekaligus merawat beberapa tanaman yang ada di sini. Kita mulai dengan menyapu terasnya dulu ya teman-teman. Jadi ini terasnya berdebu banget, debunya itu kira-kira tebalnya itu 5 cm gitu ya, karena memang aku jarang banget nyapu teras ini. Beberapa kali aku kesini itu hanya menyiram saja, dan semua tanaman yang ada di sini itu kira-kira sudah 2 bulan lebih tidak aku beri pupuk NPK. Jadi kalau beberapa tanamannya kurang terlihat begitu subur dan gemuk, ya maklumin aja ya teman-teman, karena memang minim sekali perawatan yang aku lakukan pada beberapa tanaman yang ada di sini. Tapi harus tetap disiram ya teman-teman, karena ada beberapa tanaman hias yang aku letakkan di bawah kanopi. Jadi dia tidak terkena air hujan ketika hujan turun gitu ya. Ada beberapa tanaman yang terkena air hujan, yaitu palem merah yang ada di halaman depan gitu. Tapi kalau beberapa tanaman yang ada di dinding di sebelah sana itu nggak kena air hujan. Jadi mau nggak mau seminggu 2 kali harus kesini. Tapi udah sebulan ini aku nggak kesini sama sekali teman-teman. Beberapa kali aku titipkan penyiramannya itu pada mama dan kakak aku, karena dalam sebulan itu aku jarang keluar rumah, karena anak aku juga sedang libur panjang gitu ya. Tapi saat ini anak aku sudah masuk sekolah, jadi aku bisa kapanpun mampir ke rumah singgah ini. Merawat tanaman hias selain menyiram tanaman itu sendiri, kita juga mesti mengambil beberapa daun ataupun bunga-bunga kering yang menempel pada tanaman tersebut ya teman-teman, supaya tanamannya terlihat cantik dan juga bersih. Cuaca saat ini di rumah singgah sedang mendung, bahkan gerimis teman-teman. Jadi lumayan enak gitu ya untuk menyiram tanaman, tidak panas. Dan di sini tepat jam 8 pagi. Nah, mudah-mudahan saja air pumpnya tidak kecil ya. Karena biasanya kalau pagi gini tuh air pump cenderung kecil atau tidak kenceng gitu ya teman-teman keluar airnya, karena memang pagi hari itu banyak yang pakai atau banyak yang menggunakan, bisa untuk mandi, bisa untuk cuci piring dan lain-lain, mencuci baju gitu ya. Tapi alhamdulillah di sini airnya normal-normal aja, nggak begitu kecil. Nah, kita siram satu persatu beberapa tanaman yang ada di tembok dulu ya teman-teman. Kita siram secukupnya sampai ngocor gitu ya. Jadi ngocor itu istilahnya airnya tuh sampai keluar pada pot gitu. Nah, kita siram seperti ini. Biasanya setelah menyiram media tanamnya, aku semprot juga untuk daunnya teman-teman, karena kan di sini itu berdebu gitu ya. Jadi agar daunnya itu tidak kotor, sekalian aja kita siram daunnya. Kita cuci supaya tanaman tersebut terlihat kinclong gitu ya.
Banyak banget sahabat Mama Selin yang menanyakan itu kenapa episianya tuh kok bisa rimbun. Kalau punya aku biasanya itu sulurnya tuh panjang, jadi dia terlihat tidak begitu rimbun dan lebat gitu. Nah, jadi untuk jawabannya itu untuk tanaman episia ini harus berada di tempat yang teduh, tapi tidak teduh banget, cenderung ke gelap, tidak seperti itu ya teman-teman. Tetap terkena sinar matahari tapi secara tidak langsung supaya perkembangannya dia bagus. Kemudian yang kedua, dalam satu pot itu pada saat menanam harus diisi beberapa batang, tidak hanya satu batang saja. Jadi kalau banyak batang dia nantinya akan menjuntai bersamaan dan pasti akan terlihat rimbun. Selain itu harus diberi pupuk NPK ya teman-teman, paling tidak 2 minggu sekali. Lanjut kita menyiram beberapa tanaman yang ada di rak. Nah, di sini aku sedang menyiram tanaman Spathiphyllum Bangkok. Banyak banget sahabat Mama Selin yang penasaran ini tanaman apa. Jadi namanya adalah Spathiphyllum Bangkok ya teman-teman. Warna daunnya tuh hijau kemudian sedikit mengkilap. Tanaman ini harganya lumayan terjangkau. Dulu aku beli waktu masih kecil di dalam polybag itu harganya sekitar Rp50.000. Mungkin saat ini sudah turun lagi gitu ya harganya. Nah, untuk tanaman yang ada di sini itu aku siramnya menyeluruh pada pot teman-teman sampai dia menetes atau bahasanya tuh dikocor gitu ya. Apalagi untuk tanaman jenis Calathea itu memang harus dikocor menyeluruh sehingga media tanamnya tuh basah semua teman-teman. Biasanya setelah menyiram media tanamnya, aku juga akan menyiram daun dari tanaman tersebut. Semuanya disiram supaya daun-daunnya tuh bersih gitu. Nah, ada beberapa sahabat Mama Selin yang tanya, itu kalau disiram seperti itu pastikan kena kusen yang ada di belakangnya. Itu nggak takut apa kusennya itu lapuk atau terkena rayap gitu. Jadi insya Allah nggak terkena rayap ataupun lapuk teman-teman, karena kusen ini terbuat dari bahan aluminium. Jadi insya Allah aman gitu ya. Kemudian tanaman lili Paris jangan lupa disiram juga, karena kadang tanaman ini terlewat karena ketutup oleh beberapa dedaunan Spathiphyllum Bangkok gitu ya teman-teman. Untuk tanaman lili Paris yang ada di rak di dekat palem merah, di sini biasanya sebelum aku siram, aku cari dulu beberapa daun yang sudah mulai menguning. Jadi untuk tanaman lili Paris ini daun menguning itu bukan karena kebanyakan air ataupun bukan karena kekurangan air juga, tapi memang dia daunnya tuh sudah tua, sudah waktunya diambil gitu ya. Tanaman lili Paris ini juga harus disiram ya teman-teman. Ada beberapa tanaman lili Paris aku yang sudah memiliki anak, jadi anaknya menjuntai ke bawah. Tapi kali ini nggak aku ambil, nanti aja karena aku masih belum kepikiran untuk menanamnya. Lalu ada pertanyaan dari salah satu sahabat Mama Selin, kenapa tanaman lili Parisnya itu pada ujungnya itu mengering gitu ya. Nah, biasanya mengering ini kemungkinan ya karena terkena sinar matahari terlalu banyak teman-teman. Solusinya cukup teman-teman potongin aja bagian yang ujungnya itu. Pasti akan terlihat cantik kembali kok. Kemudian kita lanjut beberes tanaman yang berada di sebelah sana. Nah, di sini tuh ada tanaman bougainville aku yang udah besar banget. Terus dia itu nyampah gitu ya teman-teman. Ini aku nggak tahu akan aku apakan tanaman bougainville ini, karena pastinya
daun-daun kering dan juga bunga-bunga kering itu pasti jatuh juga ke tetanggaku yang ada di sebelah sana. Jadi untuk tanaman bougainville saat ini yang ada di sini itu aku bersihkan aja teman-teman. Daun-daun kering, kemudian bunga-bunga kering yang masih melekat pada tangkai itu aku ambil satu persatu. Cuman di sini aku mengalami kesulitan pada saat mengambilnya karena si bougainville ini tuh kan ada durinya ya teman-teman. Jadi ya pasti sakit tangannya kena duri. Akhirnya aku masuk lagi ke dalam rumah ambil penebah atau sapu lidi ya teman-teman. Tapi ini lidi untuk membereskan kasur sih sebenarnya. Cuman aku pakai aja untuk di taman, nanti akan aku ganti lagi dengan lidi yang baru gitu ya untuk kasurnya. Nah, di sini aku menggoyang-goyangkan batang dari tanaman bougainville dengan sapu lidi supaya beberapa bunga keringnya itu jatuh gitu. Beberapa daun keringnya sudah berjatuhan, tuh banyak banget teman-teman. Karena ini mungkin beberapa bulan nggak aku beresin gitu ya, jadi aku biarkan aja. Aku singgah ke sini kadang cuman siram aja, mamaku, kakak aku juga pas singgah tuh cuman siram aja karena kita biasanya keburu-buru pulang gitu. Nah untuk daun ataupun bunga kering yang terjebak ini mau nggak mau aku ambil satu persatu. Tapi ngambilnya mesti hati-hati karena memang durinya tuh tajam banget. Di atas tembok pembatas antara rumah aku dan rumah tetangga di sini juga banyak banget daun kering, teman-teman. Langsung aja aku bersihkan karena kalau tidak ini pasti di sini akan numpuk sampah bunga kering. Tanaman rambat bougainville ini sangat cocok sekali untuk ditanam di pekarangan rumah ya teman-teman. Karena selain bunganya yang cantik, tanaman ini juga tidak akan mungkin untuk dijadikan sarang ular. Karena pada bunga ini itu terdapat duri-duri yang sangat tajam. Jadi untuk ular atau binatang-binatang berbahaya lain itu pasti akan berpikir berkali-kali untuk bersarang pada tanaman bougainville ini teman-teman. Pada bagian atas aku kesulitan untuk membersihkannya karena barusan itu kan gerimis ya, jadi pada saat digoyangkan itu airnya pada jatuh ke muka aku. Setelah selesai menggoyang-goyangkan tanaman bougainville, saatnya kita membereskan daun-daun, kemudian bunga-bunga kering yang sudah jatuh, teman-teman. Karena untuk mengambilnya satu persatu itu sangat susah banget, jadinya di sini aku pakai sapu lidi yang aku buat tadi gitu ya. Nah, kalau pakai sapu lidi ini kita bisa mengumpulkannya jadi satu, kemudian kita bisa langsung mengambilnya gitu. Sambil menemani aku menyapu halaman depan, aku akan kasih moto hidup tentang kebersihan dan ajakan untuk merawat lingkungan ya. Biar teman-teman tambah semangat untuk membersihkan lingkungannya. Sama seperti aku. Kadang aku juga agak malas-malas, tapi ketika aku melihat moto atau membaca moto ini, itu aku pasti akan semangat lagi. Yuk langsung aja kita baca satu persatu ya.
Nah, itu tadi beberapa moto tentang kebersihan teman-teman ya, supaya kita lebih semangat lagi membersihkan lingkungan kita. Untuk sampah dari bunga kering ini langsung aku buang ya teman-teman, tidak aku jadikan sebagai kompos. Karena biasanya untuk kompos itu sendiri terdiri dari ranting dan daun-daun kering yang sudah berwarna coklat. Dan sebenarnya aku juga masih belum tahu apakah bunga kering bougainville ini bisa dijadikan bahan untuk kompos. Nah, kemudian untuk kegiatan yang terakhir, aku akan mengambil tanaman hias karena tadi pagi aku sudah membawanya dari rumah, teman-teman. Di sini aku akan mengganti beberapa tanaman hias yang ada di dinding ya. Tanaman hias yang aku bawa tadi ada Fittonia yang berwarna hijau. Nah, untuk Fittonia ini baru aku tanam teman-teman, jadi aku gantungkan di sini karena tidak begitu terkena sinar matahari terlalu banyak. Kemudian di sebelahnya ini ada bunga episia. Untuk bunga episia ini juga baru tanam sekitar 2 minggu yang lalu. Lalu di bagian depan di sini ada tanaman episia yang terus-terusan layu dan busuk teman-teman. Karena memang mungkin dia mesti diganti untuk media tanamnya ya. Karena pada saat itu media tanamnya aku pakai media tanam lama, kemudian aku potongkan dari episia yang ada di sini gitu. Nah, di sini aku ganti, aku tempatkan juga tanaman episia coklat. Lanjut kita beresin perlengkapan perang tadi ya teman-teman. Di sini aku tadi sebenarnya mau manjat pada kursi, tapi akhirnya nggak jadi karena aku keburu untuk menjemput anak aku pulang sekolah gitu ya. Karena hari Jumat itu dia pulangnya agak pagian. Lanjut kita menggulung selang ya teman-teman. Ada beberapa sahabat Mama Selin yang tanya itu selangnya beli di mana. Jadi selang ini belinya di S Hardware, mereknya adalah Crisbo. Harganya waktu itu sekitar 160 atau 170 ribu rupiah. Setelah membuang sampah, aku melihat halaman depan pagar ini tuh kotor banget. Sebenarnya nggak kotor sih, dia tuh kayak banyak rumputnya gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku menyempatkan untuk mencabut beberapa rumput yang sudah mulai tinggi banget. Aku mencabutnya beberapa batang saja karena memang keburu untuk waktunya ya teman-teman. Jadi nanti ketika ada waktu luang yang cukup banyak, aku akan merapikan halaman depan pagar ini. Mungkin nantinya halaman depan pagar ini akan aku paving kali ya, supaya tidak muncul lagi rumput-rumput liar yang membuat mata sesak. Dan akhirnya selesai sudah membersihkan halaman depan rumah Singgah. Untuk di bagian dalamnya masih belum aku bersihkan sama sekali teman-teman. Karena yang pertama capek, yang kedua waktunya udah mepet banget.
langsung aja kita pulang dulu ya teman-teman. Buat teman-teman yang sedang beberes atau membersihkan rumahnya, tetap semangat karena harusnya kita bersyukur memiliki rumah. Dengan kita memiliki rumah sendiri, tentunya kita akan lebih semangat untuk membuat rumah tersebut menjadi indah dan tentunya bersih ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya. Bye bye.